Hola Mina, apakah kalian pernah penasaran kenapa sih Kapten Yami sering sekali nongkrong di toilet? Jika kalian perhatikan, hampir di setiap kemunculannya dalam cerita Black Clover, tidak hanya sekali dua kali, tapi Kapten Yami hampir sering sekali ditemukan di toilet. Kapten Yami sering telat menghadiri pertemuan penting karena harus ke toilet dulu. Datang telat ke medan pertempuran pun bisa dipastikan karena sedang di toilet. Saat pasukan Black Bull sudah siap bertarung, sang kaptennya masih harus melakukan ritualnya di toilet. Bahkan tidak hanya itu, Yami sempat izin kepada Charlotte karena tidak tahan harus pergi ke toilet. Banyak penggemar menganggap ini hanya bagian dari komedi khas Black Clover atau sekedar gimmick karakter dari Yami Sukehiro supaya ada yang menarik dan khas darinya. Tapi jika kita telusuri lebih dalam, ada penjelasan ilmiah, filosofis, dan psikologis yang cukup menarik di balik kebiasaan Yami ini. Oke, tanpa lama-lama lagi kita langsung masuk saja ke pembahasannya. Let's go! Kita tahu, Yami berasal dari Hinokuni, sebuah negara asing di luar 4 kerajaan utama Black Clover. Dan Hinokuni ini jelas terinspirasi dari negara Jepang. Nah, menariknya di sini, jika kita hubungkan dengan dunia nyata, sebagian besar orang Asia, termasuk Jepang, memiliki kecenderungan mengalami intoleransi laktosa. Apa itu intoleransi laktosa? Secara medis, intoleransi laktosa adalah kondisi ketika tubuh tidak memiliki cukup enzim laktase untuk mencerna laktosa, yaitu gula alami yang ditemukan dalam susu dan produk olahannya seperti keju, krim, dan yogurt. Ketika laktosa tidak tercerna dengan baik, dia akan difermentasi oleh bakteri di usus besar dan menghasilkan gas. Efek yang ditimbulkan seperti perut kembung, sering buang angin, nyeri perut, mual, dan yang paling khas adalah diare atau buang air besar berkali-kali. Menurut sumber data yang ditemukan, kurang lebih sekitar 90% penduduk Asia mengalami kecenderungan intoleransi laktosa atau tidak bisa memakan makanan olahan susu secara normal, dan sisanya hanya 10% yang toleran terhadap laktosa atau bisa memakan makanan olahan susu secara normal atau tanpa efek samping. Nah, jika kita hubungkan dengan Yami yang sering sekali nongkrong di toilet, besar kemungkinan dia adalah salah satu orang Asia yang mengalami kondisi ini. Apalagi, dalam ceritanya saat ini dia sekarang tinggal di Kerajaan Clover, sebuah negara yang secara desain budaya, pakaian, dan arsitekturnya jelas terinspirasi dari Eropa. Dan kalian pasti tahu, budaya Eropa sangat akrab dengan makanan berbasis susu, seperti roti isi keju, saus krim, dan puding susu. Bahkan teh atau kopi pagi pun biasa mereka sajikan dengan susu. Dan menurut data yang ditemukan, hanya sekitar 25% penduduk Eropa yang mengalami intoleransi laktosa. Persentase ini sangat jauh berbeda dengan penduduk Asia yang nyaris 100% mengalami intoleransi laktosa. Jadi wajar saja jika Kapten Yami, yang kita analogikan sebagai pendatang dari sebuah negeri di Asia yaitu Jepang, harus menghadapi efek samping dari menu harian bangsawan Kerajaan Clover yang terbuat dari olahan susu. Kalian pasti bertanya-tanya, kenapa orang Asia rentan terhadap intoleransi laktosa? Faktanya, intoleransi laktosa bukanlah kelainan atau penyakit, melainkan kondisi biologis yang alami dan dominan di seluruh dunia. Sekitar 65% sampai 70% populasi manusia dewasa di dunia sebenarnya tidak mampu mencerna laktosa dengan baik. Hal ini terjadi karena tubuh manusia secara alami mengurangi produksi enzim laktase seiring bertambahnya usia. Laktase adalah enzim penting untuk memecah laktosa atau gula alami yang terdapat dalam susu. Saat bayi, semua manusia memiliki cukup banyak enzim ini karena susu adalah satu-satunya makanan mereka saat itu. Tapi setelah masa menyusui selesai, tubuh secara alami dalam tanda kutip menonaktifkan produksi enzim laktase karena sudah tidak dibutuhkan lagi. Tapi, di beberapa tempat di belahan dunia, terutama bagi mereka yang hidup dari peternakan sapi perah seperti Eropa Utara, contohnya Norwegia, Swedia, dan Denmark, terjadi mutasi genetik kepada mereka yang memungkinkan produksi enzim laktase tetap aktif hingga dewasa. Mutasi ini disebut laktase persisten. Mutasi ini muncul sekitar 10.000 tahun yang lalu dan tersebar luas di kalangan peternak yang terus-menerus mengonsumsi susu sebagai bagian utama dari pola makan mereka. Di negara seperti Swedia dan Belanda, lebih dari 90% penduduknya mampu mencerna laktosa seumur hidup mereka. Sekarang kembali lagi ke pertanyaan, kenapa orang Asia banyak yang intoleransi laktosa? Jawabannya karena sejarah, budaya, dan pola hidup yang berbeda drastis dengan
dengan penduduk Eropa. Di Asia Timur termasuk Jepang, Korea, dan Cina. Lalu di Asia Tenggara seperti Indonesia dan Malaysia, budaya peternakan sapi perah tidak pernah berkembang pesat. Makanan utama di kawasan itu cenderung berbasis padi-padian, ikan, sayur, dan kedelai. Susu dan keju tidak masuk dalam tradisi kuliner utama atau makanan pokok mereka. Sebagai contoh, di Jepang sendiri, konsumsi susu secara umum baru dikenal luas setelah era modernisasi Meiji pada akhir abad ke-19. Sebelumnya, susu justru dianggap sebagai makanan asing yang tidak cocok untuk tubuh orang Jepang. Hingga kini, meskipun sudah tersedia dan dijual bebas, susu masih bukan menjadi bagian utama dari diet harian mayoritas penduduk Jepang. Akibatnya, secara evolusioner, mutasi genetik laktase persistens tidak pernah berkembang di wilayah Asia termasuk Jepang. Hasilnya, lebih dari 90% populasi Asia mengalami penurunan toleransi terhadap laktosa setelah masa anak-anak. Ini menjelaskan kenapa banyak orang Asia merasa mual, kembung, atau diare setelah minum susu dan makan makanan berbahan dasar susu seperti krim dan keju. Lalu pertanyaan selanjutnya, jika Kapten Yami sudah tahu makanan atau minuman berbahan dasar susu menimbulkan efek samping baginya, kenapa dia masih terus-menerus memakan atau meminumnya? Ini sangat sederhana. Yami punya satu prinsip hidup yang sangat khas, yaitu melampaui batas. Kalimat ini bukan sekedar slogan. Dia memang selalu memaksakan diri untuk melampaui keterbatasannya, baik itu dalam pertarungan, saat melawan musuh yang berada di atas levelnya, atau dalam memimpin skuad yang penuh dengan orang aneh seperti Black Bull, maupun dalam hal perutnya sendiri. Bayangkan saja, dia tahu tubuhnya tidak cocok dengan keju, tapi dia tetap menyantap habis kue keju buatan Charmy sambil minum susu hangat di pagi hari. Segala hal bisa jadi latihan untuk memperkuat mental dan tubuhnya, termasuk memaksakan memakan makanan yang memiliki efek samping baginya. Selain alasan dari sisi ilmiah, ada satu alasan lagi yang mungkin bisa menjelaskan kenapa Yami selalu ke toilet. Kita semua tahu bahwa Yami adalah perokok berat. Hampir setiap kali muncul, dia terlihat menghisap batang rokok di mulutnya. Nah, di banyak tempat, termasuk di Jepang, toilet sering dijadikan tempat persembunyian atau dalam tanda kutip sebuah ruang tenang untuk merokok. Secara psikologis, toilet memberikan privasi mutlak, kesunyian, waktu untuk merenung, dan tentu saja tempat aman untuk merokok diam-diam. Di sekolah, banyak siswa nakal yang bersembunyi di toilet untuk merokok. Di kantor, banyak pekerja yang istirahat sejenak dan menenangkan diri di kamar kecil untuk merokok. Toilet bukan hanya tempat buang air, tapi bisa menjadi ruang kabur sementara dari tekanan dunia luar. Dan bagi Yami, yang harus menghadapi segudang urusan sebagai kapten skuad Black Bull, mulai dari para anggotanya yang sering berbuat onar, misi mustahil, sampai menghadapi ocehan para bangsawan yang arogan, toilet mungkin adalah satu-satunya tempat di mana dia bisa menghisap rokoknya tanpa gangguan, merenung dalam diam, mengumpulkan fokus untuk menghadapi semuanya, dan ya, sekalian buang air besar. Sementara jika dilihat dari sisi simbolik, toilet bagi Yami mungkin juga menjadi metafora dari kehidupannya. Dia berasal dari negeri yang jauh, dianggap asing, diremehkan, dan tidak dipercayai saat pertama kali masuk ke kerajaan Clover. Seperti toilet yang kotor, dihindari, dianggap tempat buangan, tapi justru menjadi tempat pengolahan dan pengeluaran segala sampah dalam tubuh. Toilet adalah tempat yang menyembuhkan tubuh kita dari racun. Dan kalian pasti tahu, Yami adalah karakter yang menyaring atau mengumpulkan dalam tanda kutip sampah masyarakat, yaitu orang-orang buangan seperti Magna, Luck, Gordon, dan yang lainnya, lalu menjadikan mereka bagian dari keluarga yang kuat. Dan ini sangat cocok sekali. Jadi kesimpulannya, kenapa Kapten Yami sering sekali nongkrong di toilet? Secara ilmiah, dia kemungkinan besar mengalami intoleransi laktosa karena berasal dari Hinokuni, yang kita anggap itu referensi dari negara Jepang, yang punya budaya minim konsumsi susu. Sementara makanan di kerajaan Clover dipenuhi olahan keju ala Eropa. Secara filosofis, dia tetap memakannya karena ingin terus melampaui batasnya, bahkan batas kemampuan pencernaannya sendiri. Dan secara psikologis, toilet adalah tempat paling damai untuk merokok, merenung, dan mencari sedikit ketenangan dari hiruk-pikuk dunia sihir yang penuh tekanan. Itulah kenapa, bagi Yami, toilet bukan sekedar kamar kecil. Toilet adalah tempat latihan, tempat meditasi, tempat membuang racun, dan mungkin juga tempat lahirnya ide-ide gila Black Bull. Bagaimana menurut kalian tentang pembahasan yang menurut saya tidak terlalu penting ini? Silakan tulis dan diskusikan pendapat, asumsi, spekulasi, atau bahkan teori kalian sendiri di kolom komentar. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam narasi maupun dalam terjemahan dan penyebutan istilah asing. Tetap nantikan konten Black Clover dan konten menarik lainnya hanya di Animangatik. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Anime の魔法を一緒に乗ろう